Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati banyak sekali masyarakat kita, terutama untuk anak-anak kita yang saat ini sedang menjalani aktivitas perkuliahan, bingung untuk memilih karir apa yang pas untuk mereka. Bahkan perasaan bingung seperti ini juga dirasakan oleh kita yang saat ini sedang menjalani satu profesi tertentu. Kenapa kemudian perasaan bingung ini akhirnya muncul? Karena kita telah menjalani aktivitas sekian tahun dan merasa bahwa apakah karir ini sebetulnya pas untuk kita, apakah kemudian kita merasa bahagia dengan karir ini, sementara banyak di luar sana karir-karir baru yang muncul yang kemudian populer dengan mungkin gaji-gaji yang sangat besar atau penghasilan yang sangat besar. Terkadang juga kita merasa kemudian membandingkan, apakah kita harus pindah kemudian untuk bisa mendapatkan gaji yang sangat besar tersebut sehingga kemudian kita menjadi bahagia dengan mendapatkan penghasilan yang besar tersebut. Nah, ini akan menjadi tema kita pada hari ini tentang bagaimana karirku bahagiaku. Tapi sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta seputar karir. Yang pertama adalah memilih karir ini mudah. Banyak anggapan ketika kita memilih karir ini sebetulnya tidak sulit-sulit banget, karena kita tahu sekarang di zaman digital banyak sekali pilihan-pilihan karir yang bisa kita pilih dengan hanya mengklik tautan tersebut. Nah, apakah kemudian dengan fasilitas yang dimudahkan seperti ini kita merasa lebih mudah untuk memilih karir, atau sebetulnya kita harus mendalami diri kita sendiri, menanyakan kepada diri kita sendiri apakah karir tersebut cocok untuk kita dan apakah kita juga bagus secara skill di bidang tersebut. Nanti kita akan tanyakan kepada pakar ya, apakah ini mitos atau fakta. Kemudian mitos dan fakta berikutnya adalah karir terbaik adalah karir yang populer. Nah, di zaman sekarang kan banyak nih ya karir-karir baru yang muncul di bidang-bidang terbaru, terutama untuk perusahaan teknologi seperti misalnya analisis data dan beberapa divisi-divisi baru lainnya seperti media sosial. Nah, ini kan menjadi daya tarik kemudian gitu ya untuk kita setelah kita menjalani aktivitas atau profesionalitas kita di satu bidang tertentu, ternyata ada karir baru nih. Apakah kemudian kita harus mengambil peluang tersebut? Nanti kita akan tanyakan kepada pakar. Kemudian ikuti fashion. Nah, ini yang penting, banyak orang mengambil satu keputusan karena berdasarkan passion, tapi kemudian apakah gairah tersebut akhirnya bisa mendorong gitu ya karir tersebut bisa terus maju? Kita akan tanyakan nanti dengan pakar. Kemudian mitos dan fakta berikutnya adalah fokus dan tingkatkan keterampilan yang hanya kita sukai. Banyak sekali masyarakat yang kemudian mendalami apa yang mereka sukai, apa yang mereka sudah terampil di dalamnya agar bisa menjadi expertise di bidang tersebut. Tapi kemudian terkadang kita suka lupa gitu, butuh instrumen-instrumen lain kemudian untuk mendampingi keterampilan tersebut sehingga kita bisa sustain di karir tersebut. Nanti kita akan tanyakan lagi dengan pakar. Kemudian yang terakhir adalah hobi bisa menjadi andalan hidup. Banyak yang memiliki hobi memasak, hobi traveling, dan kemudian menjadikan ini sebagai pekerjaan baru, menjadikan ini sebagai karir baru. Apakah ini benar mengambil keputusan berdasarkan hobi kita? Nanti kita akan tanyakan dengan pakar ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami di topik kita hari ini, bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pada segmen sebelumnya saya sudah memberikan beberapa informasi seputar mitos dan fakta yang nanti kita akan bahas dengan pakar. Dan saya sudah terhubung dengan Mbak Lucy Kusman selaku Transforming Coach. Di segmen sebelumnya kita tadi sudah baca beberapa mitos dan fakta Mbak Lucy. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu nih Mbak Lucy. Yang pertama adalah mitos fakta seputar apakah benar memilih karir ini mudah. Karena kalau sekarang kan zaman digital informasinya banyak ya. Banyak pilihan karir yang bisa diambil satu-satu oleh anak-anak muda kita, terutama yang saat ini sedang menjalani aktivitas perkuliahan. Sebetulnya benar tidak sih memilih karir ini mudah, atau justru kita harus mendalami dulu, mengenal diri kita dulu, baru menentukan karir apa yang mau kita jalani nantinya? Iya, iya, zaman sekarang lebih terbuka ya kesempatan-kesempatan Mas Imam ya, dibanding zaman dulu gitu ya. Jadi kesannya mudah gitu ya. Tapi menarik untuk melihat bahwa sebetulnya
Kalau bicara soal karir sendiri, kita bicara definisi dulu deh gitu ya. Karir tuh apa sih gitu? Kan definisinya karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang gitu kan ya. Jadi kalau dari pengalaman aku, yang namanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan itu ada 3 unsur nih Mam gitu Hmm, ya Mas Imam. Ada yang namanya tujuan, target. Kalau tujuan itu kan, kaitannya dengan target yang mau dicapai, ukuran-ukuran yang dipakai gitu. Yang pertama tujuan. Yang kedua harus ada terus menerus perbaikan ya. Jadi ada continuous improvement gitu dalam apa yang kita kerjakan. Berarti menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah supaya bisa berkembang dan maju tentunya harus ada rasa nyaman ya. Harus suka terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau melihat dari definisi karirnya itu, apakah mudah atau sulit tuh untuk menjalankan itu gitu ya. Nah, mmm, untuk melihatnya supaya menjadi mudah, apa sih yang kita lakukan supaya sesuatu itu menjadi mudah gitu. Kan biasanya kita harus tahu dulu kan, ya. tahu terus lama-kelamaan jadi mampu. Nah kalau udah mampu baru jadi mudah gitu. Nah gimana caranya supaya tahu? Ya harus nyoba gitu. Hmm, Nyoba, salah, belajar dari apa yang salah, kemudian diulang, lama-kelamaan paham, diulang-ulang-ulang terus apa yang sudah difahami, diperbaiki dan akhirnya jadi mahir, mampu deh dia lakukan. baik. Jadi, Sama kayak karir juga kayak gitu Mas Imam gitu. Jadi, bagaimana kita melihat sebuah karir adalah sebuah perjalanan kita di mana kita memilih apa yang kita ketahui gitu hmm, ya. Terus mencoba melakukan kesalahan, belajar dan akhirnya kita memahami dan hmm, mampu melakukannya. oke. Jadi, mudah atau tidaknya sangat tergantung dari kita sih kalau menurut aku. Balik Mau ke seperti apa pribadi kita, masing-masing gitu ya. menjalaninya gitu. Bagaimana tadi, proses yang kita jalani, melalui indikator atau instrumen yang tadi disebutkan oleh Mbak Lucy. Selama misalnya kita terus konsisten menjalani hal tersebut, mungkin saja memiliki karir itu bisa menjadi lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Oke, kita masuk ke mitos dan Iya. fakta berikutnya, Mbak Lucy. Ini apakah benar karir terbaik itu adalah karir yang populer sekarang? Karena banyak kan sekarang pilihan karir yang populer yang sebelumnya mungkin tidak ada. Katakan misalnya di bidang sosial media, ini kan sebetulnya belum ada sebelumnya. Terus di data analis yang sekarang juga banyak orang akhirnya berbondong-bondong ke sana gitu karena tergiur oleh wah penghasilannya besar ya sebagai Iya seorang data iya. analis gitu. Apakah kemudian karir yang terbaik itu berdasarkan tadi karir yang saat ini tengah populer? Iya, yang lagi seksi gitu ya, Iya. Mas Imam ya? Iya karirnya ya. Bisa jadi seperti itu gitu. Namun kalau dirujuk kepada apakah karir yang terbaik itu karir yang populer gitu ya. Jadi pertanyaannya kan terbaik menurut siapa gitu Hmm, ya. hmm, Ya enggak? Nah, tentunya kalau kita menjawab tentang karir, balik lagi kepada apa yang tadi saya ceritakan hmm, sebelumnya, berarti kan terbaik menurut saya gitu, terbaik menurut orang yang sedang menjalani karir itu kan, ya hmm. nggak Mas Imam? Ya Ya betul. nggak? Jadi menurut saya secara pribadi dan dari pengalaman saya, karir yang terbaik itu adalah karir tentang saya gitu, sangat personal gitu, Ya. bukan, tentang banyak orang. Bisa jadi apa yang populer sekarang itu baik gitu kan, bisa jadi kaca, bisa jadi cerminan untuk, kita sebagai pribadi untuk belajar dan melihat dari situasi itu. Tetapi tentunya dikembalikan lagi, kalau mau cari yang terbaik, terbaik menurut saya. Berarti ya harus mengenali dulu sebetulnya saya itu siapa, saya punya tujuan seperti apa yang menjadi hal yang mendorong saya dan, baru kita bisa menentukan karir apa yang sebenarnya tepat untuk saya. Oke, jadi harus tahu jati diri terlebih dahulu ya, Mbak ya. Mhm. Kemudian, Karena kalau Kak bicara karir itu kan personal ya, iya, gitu ya. betul Apa ya. yang Anda inginkan Hmm. sebetulnya kan? Iya Apa nggak? yang karir adalah tadi diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu yang akhirnya Iya, menentukan juga. mhm, Berarti sebetulnya yang ketiga ini adalah apakah benar memilih karir dengan mengikuti passion? Ini sebetulnya fakta ya. Berarti kita harus mengikuti passion kita untuk kemudian atau gairah kita untuk memilih karir yang kita sukai. kalau dunia ideal begitu ya, tapi Hmm, berapa banyak sih orang yang menjalani pekerjaannya sesuai passion gitu hmm, kan, pada kenyataannya tidak seperti itu. Kalau bicara soal ideal, indah sekali gitu kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion hmm, kita dan itu bagus tentunya karena jadinya apinya nggak mati-mati gitu ya. hmm, Kalau bicara soal passion kan, something yang, membuat kita feel good gitu. Kita antusias gitu kan di dalam, hal tersebut gitu kan, memotivasi kita, rewarding buat kita, that's passion gitu kan.
Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita itu luar biasa. Itu sangat menyenangkan gitu ya. Tapi mari kita melihat soal passion gitu. Sebetulnya apakah betul kita tahu passion kita apa? Ya. Dari mana kita tahu kalau itu passion kita? Ya. Nah itu jadi sangat menarik untuk betul-betul dipahami. Karena ketika kita tidak memahami passion kita apa, bisa jadi kita salah jalan. Gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Mas Imam, yang namanya passion itu adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari diri kita. Dan sejalan dengan perjalanan kehidupan kita, tentu passion kita juga bisa berubah gitu ya. Jadi jangan terlalu stick sama itu gitu ya. Karena begitu purpose kita, tujuan kita berubah, hal-hal lain juga akan mengikuti, termasuk passion itu. Menurut saya jadi lebih baik kita fokus kepada purpose-nya kita, tujuan kita apa sih? Kalau kita very clear, sangat jelas terhadap tujuan kita, maka passion itu bisa diciptakan. Saya ingat salah satu guru saya mengingatkan saya begini, dia mengatakan bahwa Luz, sebetulnya passion dulu atau ngerjain dulu sih? Ya kan, sebetulnya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan kita dan bergerak mendekati tujuan kita, lama-kelamaan hal itu bisa jadi passion. Kalau pengalaman aku gitu Mas Imam. Jadi ada kalimat baru nih, berarti tujuan dulu yang harus kita tentukan, nanti kemudian lama-kelamaan tidak terasa itu menjadi passion kita sendiri di sana gitu. Seperti misalnya kita perubahan usia ya, karena ketika misalnya kita sudah mulai beranjak tua menjadi lansia, kan passionnya juga berubah gitu. Ada yang mereka lebih suka bertani, berkebun di rumah, sudah tidak ada gairah lagi untuk misalnya entrepreneur, untuk lagi berjualan atau berdagang. Wah iya benar, ini menarik sekali. Jadi tujuannya harus tahu dulu ya, detail secara clear apa sih tujuan kita gitu ya Mbak Lucy ya. Iya, kenapa Anda bekerja di sini? Kenapa Anda bekerja di bidang ini atau kenapa Anda bekerja di perusahaan ini gitu kan? Kemudian ketika kita put our energy sama our fokus terhadap pekerjaan kita, passionnya muncul kok. Contoh ya Mas Imam ya, aku dulu sangat passionate terhadap organizing things gitu. Saya suka banget mengorganize sesuatu gitu, dan saya cakep melakukan itu gitu ya, bagus gitu melakukan itu. Passionate sekali. Tapi lama-kelamaan sesuai dengan perubahan tujuan hidup saya lebih banyak suka berbagi, saya lebih banyak passionate terhadap people gitu kan. Dalam berjalannya kehidupan lagi, saya berubah lagi purpose dalam hidup saya lebih banyak sekarang membantu orang, gitu. Helping others itu menjadi passion saya. Jadi kita tidak perlu terlalu mengagung-agungkan passion itu menjadi satu hal yang harga mati gitu ya. Karena sesuai dengan fokus tujuan kita, sebetulnya passion itu bisa berubah. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Baik. Jadi kalau besok ketika melakukan wawancara dengan HR, ketika ditanya kenapa memilih bidang ini, jangan dibilang karena passionnya di sini gitu ya. Karena saya punya tujuan tertentu gitu ya Mbak ya. Oke baik. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah apakah benar memilih karir dengan fokus dan tingkatkan keterampilan yang saat ini kita punya, atau justru kita lebih baik mendalami karir atau keterampilan yang lain gitu untuk menunjang keterampilan tersebut? Jawabannya yang tadi sama sebetulnya. Apa sih yang menjadi tujuan Anda gitu ya? Kalau misalnya memang tujuannya untuk berkarir di bidang ini, ya fokuskan kepada meningkatkan keterampilan yang menjadi tujuan Anda gitu. Balik lagi gini, tadi kan ideal banget kalau passion kita sesuai dengan pekerjaan kita gitu, tujuan kita jelas gitu, ideal banget gitu ya. Tapi kalau memang masih mencari gitu ya, terutama adik-adik yang baru kerja gitu, menurut saya berikan saja 100% energi, fokus gitu ya terhadap apa yang sekarang sedang dilakukan, sambil mencoba belajar dan mencari tahu, memahami sebetulnya jalannya ke arah mana sih gitu ya. Karena kalau kita nggak nyoba, nggak belajar, nggak paham, ya kita juga nggak tahu gitu kan, sebetulnya itu. Nah, ketika kita meningkatkan keterampilan kita dengan 100% effort gitu, usaha dan fokus gitu ya, pasti kita bertumbuh gitu. Dan kalau kita bertumbuh, bahwa itu menjadi passion kita, itu menjadi jalan hidup kita atau tidak, itu udah nggak jadi penting lagi, karena kita sudah bertumbuh. Apa yang kita dapatkan dari pertumbuhan kita itu akan bisa dipakai di mana aja. Contoh misalnya ya Mas Imam ya, saya katakanlah passion saya di musik gitu misalnya gitu ya, tapi saya bekerja jadi akuntan, ya kan. Saya fokus belajar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya tentang akuntansi gitu. Sampai suatu saat saya betul-betul paham ternyata yang mau saya tuju adalah menjadi seorang musisi gitu. Nah,
kemampuan saya yang sudah jauh lebih maju dan meningkat di bidang akuntansi bakal kepake di musik, nggak akan hmm, hilang. hmm. Jadi apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh dan meningkatkan diri kita, itu akan terpakai dalam kehidupan kita. Kalau ternyata kemudian saya berubah, ternyata accounting menarik juga ya, dan saya Oke, passionate terhadap accounting, bahkan itu jauh lebih baik lagi. Saya akan baik. tumbuh berkembang di situ. Jadi, Jadi nggak ada yang sia-sia. mm, Kalau lagi ngelakuin apa-apa, lakukan sungguh-sungguh gitu aja deh, gitu ya. oke, Dan jadi dengan 100% transformasi itu fokus. bukan hal yang tabu, lakukan saja karena apa yang keterampilan sudah kita punya sebelumnya pasti nantinya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri sekalipun di bidang yang baru tidak terpakai. Tapi barangkali mungkin nanti ketika berjalannya karir, perusahaannya semakin tumbuh juga kepakai juga ya, Mbak Lucy Iya, ya. iya. Oke, jadi Sambil mencari tahu sebetulnya tadi saya mau apa dalam hidup ini. Kan nggak semua orang langsung tahu ya. iya, betul. Nah, cuma ketika gini loh, yang serem kan gini. Saya lagi cari tahu saya pengen apa ya, saya mau apa ya, tapi terus kita tidak melakukan yang terbaik di dalam bidang sedang kita hadapi Oke, sekarang. Itu kan kayak mimpi aja nggak ngelakuin betul. apa-apa. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik di bidangnya sedang kita lakukan sambil kita cari tahu kita maunya apa, kita dapat dua-duanya gitu. Hmm, oke. Jangan lupa Kalau action. dari Research iya, itu kan bagian dari action ya. Itu penting sekali sebetulnya. Oke. bener banget Mas Oke. Imam. Kita Iya. masuk ke mitos berikutnya. Nah, kalau tadi kan purpose ya, tujuan gitu yang harus kita tahu kemudian. Bagaimana dengan hobi? Ketika kan banyak orang yang memutuskan untuk mendalami sebuah karir berdasarkan hobi gitu. Misal contoh saya hobi traveling, ya sudah misalnya saya menekuni bidang bagaimana menjadi traveler, terus menjadi misalnya followersnya banyakin, terus menjadi travel agent, punya perusahaan di sana gitu. Ini bener nggak sih sebetulnya kita memutuskan karir berdasarkan hobi kita sendiri? Iya. Hobi itu menurut aku pintu masuk ya untuk pelan-pelan kita mencari tahu sebetulnya apakah bidang ini saya suka, benar-benar suka, apakah bidang ini betul-betul jadi jalan hidup saya misalnya gitu ya. Karena kalau kita bicara hobi, hobi itu kan sesuatu yang kita kerjakan ketika kita punya extra time dan extra money kan. Ya, Jadi bukan sesuatu yang betul-betul ada di dalam pikiran kita sepanjang saat gitu ya. Lain dengan passion. Kalau passion adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, apinya kita gitu kan. Lain juga dengan purpose. Purpose adalah sesuatu yang betul-betul kita lihat dengan jelas di masa depan kita mau apa, dan kita bergerak sedikit demi sedikit menuju ke arah sana. Jadi hobi itu bisa jadi pintu masuk. ya, Cuma belum tentu itu menjadi hal yang terbaik yang bisa Ya. kita pakai dalam menentukan karir kita. Gitu. Tetap ya mengenali diri kita itu penting banget Mas Imam kalau menurut aku. Mengenali diri kita, apa yang kita mau, apa yang menjadi passionnya kita tadi ya, apa yang memotivasi kita dari dalam gitu ya. Karena motivasi dari luar itu nggak sekuat dari dalam ya. Kalau Iya. motivasi dari luar kan lebih kepada tadi dapat gaji yang besar Iya. gitu ya, dapat penghargaan, itu motivasi dari luar penting gitu. Namun motivasi dari dalam adalah apa yang betul-betul membuat kita bergerak gitu, yang menjadi energi buat kita. Memahami tujuan kita salah satu dari motivasi yang bisa datang dari dalam. Baik. Jadi hobi boleh, kalau punya hobi coba dilihat gitu ya, apakah hobi ini bisa jadi pintu pembuka untuk jalan karirnya. Tapi kalau tidak ya biarkan saja hobi itu menjadi sesuatu yang kita lakukan di waktu-waktu ekstra kita. Oke, baik. Jadi harus ditanyakan kepada diri kita sendiri, jangan sampai memutuskan dengan cepat dan tanpa pertimbangan secara matang gitu. Akhirnya ketika masuk ke karir baru berdasarkan hobi justru malah kita merasa tidak bahagia dan bosan gitu. Yang terakhir Mbak Lucy mungkin ada, tadi kan kita harus mengenali diri ya. Nah kemudian bagaimana sih cara masyarakat ataupun pemirsa Bincang Sehati yang ingin mengenali diri mereka gitu, memotivasi diri mereka sendiri saat ingin berpindah, bertransformasi dari satu karir ke karir yang lain gitu. Pertanyaan apa saja sih yang harus ditanyakan kepada pribadi kita gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk bertransformasi ke karir yang baru? Iya, balik lagi kalau dari yang tadi kita obrolin gitu ya, Mas Imam ya. Pertama adalah tanyakan saja kepada diri kita sebetulnya apa sih yang kita inginkan. Gitu. Kalau kita bayangkan diri kita 5 tahun ke depan gitu, seperti apa sih kita gitu. Bagaimana hidup yang ideal menurut kita gitu. Dan kita jadi tahu sebetulnya kompas kita gitu ya, arah kita mau kemana. Kemudian
minta feedback lah ya kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan bisa kita percaya. Sebetulnya apa sih yang mereka lihat tentang kita gitu. Kan seperti kita sama-sama tahu seringkali kita punya blind spot ya. Iya. Ada hal-hal yang kita tidak pahami tentang diri kita dan orang lain lebih paham tentang diri kita gitu. Ya bolehlah kita minta feedback dari mereka untuk melengkapi pemahaman tentang diri kita. Kemudian banyak melakukan refleksi sebetulnya di dalam diri kita. Apa sih yang saya pikirkan dan rasakan di situasi ini gitu kan. Kemudian bagaimana saya melihat diri saya. Terus hal-hal apa sih yang saya suka banget gitu Iya. ya kerjakan. Kalau bahasa gampang gini, nggak dibayar juga saya senang banget kerjainnya gitu ya. Pro Dan lupa bono. makan, lupa tidur gitu. Nah, itu bisa jadi itu passion-nya kita gitu. Oke. Nah, pelan-pelan terbentuk deh kita jadi tahu sebetulnya diri kita itu seperti apa. Jadi nggak bisa instan ya. Dan tadi Hmm. tuh Hmm. jangan takut untuk terjun langsung mencoba, Iya. belajar, salah. Lama-kelamaan Hmm. kita tahu. Hmm. Karena jarang banget ya Hmm. dari pengalaman saya orang yang tiba-tiba tahu persis dia mau apa, tahu passion-nya, Hmm. terus bagaimana kemudian dia bisa menjalankan karirnya dengan Hmm. baik. Semua try and error sih kalau Hmm. menurut saya. Oke, baik, dan jangan Dan lupa. intinya adalah pada saat try and error itu mau belajar nggak dari Betul. kesalahan-kesalahan mereka. Dan terkadang tadi kita tidak bisa belajar sendiri, kita butuh juga orang lain untuk mendampingi dan memberikan advice untuk kita gitu ya. Bahkan Iya, saya ingat salah satu kalimat bahwa Tiger Woods aja sebetulnya butuh pelatih. Pemain golf yang sudah sangat terkenal gitu ya, masih butuh pelatih iya, untuk bisa mengetahui kesalahan dia ada di mana. Oke, baik. Mbak Lucy, terima kasih bener sudah banget. berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Kita harapkan juga banyak masyarakat yang akhirnya teredukasi dan tidak lagi sembarangan saat memutuskan karir apa yang sebetulnya ingin mereka ambil. Terima kasih Mbak Lucy. Terima kasih Mas Imam, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Oke, baik. Ya, untuk Anda pemirsa, usai jeda nanti kita akan membahas tema kita tentang karirku bahagiaku. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv.